Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak penghasilan pasal 25, 28A, 29, dan 31E. Pengertian pajak pasal 25. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian. Surat pemberitahuan tahunan penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Akuntansi pajak penghasilan pasal 25 merupakan proses pencatatan transaksi kaitannya dengan saat pengakuan PPh pasal 25, pembayaran PPh pasal 25, dan saat pelaporan PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini berbeda dengan pajak lain. Jika pajak lainnya besarnya ditentukan berdasarkan besarnya transaksi, misalnya dividen sebesar Rp 100 juta, maka besarnya PPh pasal 23 sebesar Rp 15 juta, atau 15% kali Rp 100 juta, atau penjualan sebesar Rp 100 juta, atau 1,5% kali Rp 100 juta. Namun, pada PPh pasal 25 ini dapat dihitung berdasarkan perhitungan pajak selama 1 tahun pajak yang bersangkutan. Lalu diperhitungkan juga besarnya pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Sebelum menghitung PPh pasal 25, perlu dihitung dahulu PPh pasal 29 atau 28A atau kurang atau lebih bayarnya pajak terutang selama setahun. Menghitung besarnya PPh pasal 29 atau 28A yang berasal dari pajak terutang selama setahun dikurangi seluruh kredit pajak mulai dari PPh pasal 21 sampai dengan 25. Ketika dihitung hasilnya kurang bayar, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut: biaya pajak, PPh pasal 21 atau 22 atau 23, PPh pasal 24 atau 25, fiskal luar negeri, hutang PPh pasal 29, atau mencatat PPh terutang kurang bayar. Lebih jelasnya dapat dilihat dari slide yang di atas. Setelah menghitung besarnya PPh pasal 29 atau 28, lalu kita menghitung besarnya PPh pasal 25 dengan cara mengurangkan antara pajak terutang selama setahun dengan seluruh kredit pajak kecuali 25 lalu dibagi 12 bulan. PPh pasal 25 ini menjadi dasar untuk pembayaran pada tahun yang akan datang. Ketika membayar PPh pasal 25, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Untuk PPh pasal 25 dibayar di muka itu ditaruh di dalam debit, lalu kasnya dicatat di dalam kredit. Pembayaran PPh pasal 25 untuk bulan ini akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Untuk itu perlu dibuat untuk menyesuaikan setoran PPh pasal 25 bulan ini. Maka jurnal penyesuaian yang perlu kita buat adalah PPh pasal 25 dibayar di muka, itu ditaruh di dalam debit, lalu hutang PPh pasal 25 ditaruh pada kredit. Lalu pembayaran yang dilakukan pada bulan berikutnya akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Hutang PPh pasal 25 ditaruh pada debit, lalu kas ditaruh pada kredit. Dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Setelah diperoleh hasil pengurangan tersebut, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Intinya adalah dalam perhitungan PPh pasal 25, semua pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pada tahun tertentu akan menjadi pengurang atau kredit pajak untuk pajak terutang tahun tertentu itu juga, kecuali pajak yang
telah dibayar sendiri atau istilahnya PPh pasal 25 jika dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu pajak terutang setahun penghasilannya berapa, terus kredit pajak yang terdiri dari PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, terus total kredit pajak ada berapa, pajak kurang atau lebih bayar, PPh pasal 25, hasil di atas 12. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh pasal 28A atau 29 adalah sebagai berikut. Pajak terutang setahun ada berapa? Kredit pajak yaitu terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. Total kredit pajak ada berapa? Pajak kurang 29 atau lebih bayar 28A. Keterangannya yaitu jika pajak terutang pada tahun tersebut melebihi jumlah kredit pajak yang telah dipungut oleh pihak lain, maka akan muncul kurang bayar. Kurang bayar di sini yang disebut sebagai PPh pasal 29. Terus jika pajak terutang pada tahun tersebut kurang dari jumlah kredit pajak yang telah dipungut oleh pihak lain, maka akan muncul lebih bayar. Lebih bayar di sini yang disebut sebagai PPh pasal 28A. Di sini ada contoh, yaitu pada tahun 2009 PT ABC mencatat peredaran bruto senilai 55 miliar dan penghasilan kena pajak sejumlah 100 juta. Jika pada tahun tersebut perusahaan telah dipotong dan dipungut PPh pasal 22 sebesar 2 juta, PPh pasal 23 sebesar 3 juta. Berapakah besarnya PPh pasal 29 atau 28A dan PPh pasal 25 yang menjadi dasar angsuran pembayaran untuk tahun pajak yang akan datang? Saya Fenidia Ayu Febriani akan menjelaskan presentasi selanjutnya. PPh pasal 28A sampai 29. Penghasilan kena pajak 100 juta, pajak terutang setahun 28% dikali 100 juta sama dengan 28 juta. Kredit pajak, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 3 juta. Total kredit pajak 5 juta, pajak kurang bayar pasal 29 23 juta. PPh pasal 25. Penghasilan kena pajak 100 juta, pajak terutang setahun 28% dikali 100 juta sama dengan 28 juta. Kredit pajak, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 3 juta. Total kredit pajak 5 juta, pajak kurang atau lebih bayar 23 juta. PPh pasal 25, 23 juta dibagi 12 sama dengan 1.916.667. Jadi besarnya PPh pasal 25 adalah sebesar 1.916.667. Catatan yang harus dibuat adalah biaya pajak 28 juta, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 3 juta. Hutang PPh pasal 29 sebesar 23 juta. Perlakuan khusus perhitungan terutang untuk wajib pajak badan. Perlakuan khusus perhitungan PPh terutang untuk wajib badan berdasarkan pasal 17 ayat 2B disebutkan bahwa tarif khusus bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Aliyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fenidia Ayu Febriani. Contoh, jumlah penghasilan kena pajak dalam tahun 2009 yaitu Rp1.250.000. Pajak penghasilan yang terutang yaitu 28% dikurangi 5% dikali Rp1.250.000. Jumlahnya yaitu Rp280.500.000. Pada tarif PPh pasal 31E disebutkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Berdasarkan penjelasan pada pasal 31E di atas, maka perhitungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Jika peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah, maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut. PPh terutang 50% dikali 28% dikali penghasilan kena pajak tersebut. Jika peredaran bruto lebih dari 4 miliar 800 juta rupiah sampai dengan 50 miliar, maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut. PPh terutang yaitu 50% dikali 28% dikali PKP yang memperoleh fasilitas ditambah 28% dikali PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Beberapa ketentuan kaitannya dengan pajak penghasilan pasal 25. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Pajak penghasilan atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak. Mengingat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan belum dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat 1. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Pada dasarnya, besarnya pembayaran angsuran pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan perjalanan ke luar negeri yang dikenakan fiskal luar negeri, maka besarnya fiskal luar negeri tersebut dapat digratiskan dengan besarnya pajak terutang yang harus dibayar atau istilahnya disebut sebagai kredit pajak. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut kaitannya dengan fiskal luar negeri sebagai berikut. Tarif fiskal luar negeri adalah 1. Rp2.500.000 untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. 2. Rp1 juta untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut.
pengecualian fiskal luar negeri. Beberapa orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dikecualikan dari pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut. 1. Yaitu pembebasan langsung diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang. 2. Pembebasan melalui pemberian surat keterangan fiskal, keterangan bebas fiskal luar negeri atau SKB FLN diterbitkan unit fiskal luar negeri atau UUP FLN Direktorat Jenderal Pajak. Sekian terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.